Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kajian Kristologi kita akan lanjutkan dengan membahas ceramah Saifuddin Ibrahim dalam topiknya Injil yang diwahyukan Allah. Apalagi kalau mereka tahu bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat di dalam Al-Quran surat kelima ayat 47, wal yahkum ahlal injil bima anzalallah fih wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil mengikuti apa yang diturunkan Allah di dalam Injil, di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi tidak boleh orang Kristen masuk Islam. Dikutuk oleh Al-Quran sampai hari kiamat. Pemirsa, Saifuddin Ibrahim dengan bersemangat mengutip Al-Quran yang artinya, dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Wah. Lalu Saifuddin Ibrahim berkomentar dengan menafsirkan, jadi orang-orang Kristen tidak boleh masuk Islam, dikutuk oleh Allah sampai hari kiamat. Wah, pemirsa yang budiman, saksikan bagaimana Saifuddin Ibrahim yang mengaku guru besar Al-Quran. Dia kaget, ada guru besar Al-Quran mau masuk Kristen. Itu kan gak percaya. Telah salah menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran sehingga keluar dari konteksnya. Saifuddin Ibrahim, saya bukan guru besar Al-Quran seperti Anda, tetapi dengan akal sehat dan pikiran yang jernih yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mendeteksi bahwa Anda telah melakukan salah kaprah dalam menafsir ayat 47 tadi. Pak Saifuddin, yang manakah pengikut Injil dalam surat Maryam di atas? Siapa? Umat Kristiani? Bapak telah melakukan kekeliruan besar, Pak Saifuddin. Bapak telah menyesatkan umat. Allah tidak pernah mewahyukan Injilnya kepada Paulus, termasuk para pemimpin gereja. Allah mewahyukan Injilnya Pak Saifuddin kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang tersimpan di hatinya dan setiap saat terucap di bibirnya. Yesus tidak pernah menulis Injil yang diwahyukan Allah dan beliau tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk menulis Injil yang diwahyukan Allah. Murid-muridnya yang lugu pun tidak memiliki kemampuan dan memang tidak berinisiatif untuk menulis Injil ajaran Allah yang diwahyukan Allah kepada Yesus. Oleh karena itu, praktis tidak ada Injil dalam kitab Perjanjian Baru, Pak Saifuddin. Lalu kalau tidak ada Injil Allah dalam kitab Perjanjian Baru, ada di mana Injil yang diwahyukan Allah kepada Yesus dalam kitab Perjanjian Baru? Pak Saifuddin, sulit dilacak. Kalaupun ada sisa-sisa ajaran Yesus yang diterima dari Allah, sudah dipermak dan dipelintir oleh gereja. Pak Saifuddin, tidak secarik pun tersisa catatan tentang Injil yang dapat dijadikan bukti sejarah. Kesenjangan ini dijelaskan oleh Burton Elmack, profesor asal-usul Kristen dari Fakultas Teologi di Claremont, dalam bukunya Who Wrote the New Testament di halaman 200. And for the collective memories of Jesus' first disciples, they were very fuzzy and hardly appropriate for the task at hand. The early Jesus movement had not left any record of disciples that Jesus had trained to carry on his program. Dan mengenai kumpulan ajaran murid-murid Yesus, Pak Saifuddin, mereka sangat awam dan tidak mampu mengemban tugas seperti ini, mencatat Injil dalam bahasa Yunani dengan segala macam kecanggihannya. Wah, kelompok Yesus tidak meninggalkan secuil pun catatan, Pak Saifuddin, tentang wahyu Allah dalam Injil yang diwahyukan Allah yang diajarkan oleh Yesus. Yesus tidak meninggalkan secuil pun catatan para murid
tentang Injil yang diwahyukan Allah, yang diajarkan oleh Yesus. Pak Saifuddin. Pakar lain yang menjelaskan bahwa murid-muridnya tidak meninggalkan secarik pun catatan mengenai kegiatan dan ajaran tentang Injil yang diwahyukan Allah kepada Yesus adalah Profesor Paula Fredriksen. Profesor Paula Fredriksen, profesor dan dosen tamu di Hebrew University, dalam bukunya Jesus of Nazareth, King of the Jews, di halaman 19, beliau mengatakan, Jesus of Nazareth was a Galilean religious figure whose vernacular language was Aramaic, a close linguistic cousin of Hebrew, and whose teaching was exclusively oral. Teaching exclusively oral. We have no writing from him, nor do early source claim any existence. Pak Saifuddin, Yesus orang Nasrani adalah tokoh agama dari Galilea yang bahasa daerahnya adalah Aramaik, dalam rumpun bahasa Ibrani. Seluruh ajarannya, Injilnya disampaikan secara lisan. Kita tidak memiliki catatan tentang dia, dan berbagai sumber pun mengakuinya. Jadi pemirsa, dari penjelasan di atas, tidak ada seorang pun di dunia ini, dari dulu sampai sekarang, yang dapat memperlihatkan bukti otentik tentang Injil yang diwahyukan Allah, yang didakwakan oleh Yesus dari Galilea sampai ke Yerusalem. Saifuddin Ibrahim, Anda ngawur dan membohongi umat. Apa yang ada di tangan Bapak sekarang, Pak Saifuddin? Insan mau ke kita, dia menyinggung saya belum kuat, masih lemah di dalam Bible. Yang Bapak pamerkan dan bangga-banggakan sebagai firman Allah kepada pemirsa di seluruh Indonesia, bukan Injil yang diturunkan Allah kepada Yesus, tetapi adalah Injil penyembah berhala untuk para penyembah berhala di Romawi. Pak Saifuddin, sadarlah. Siapa yang mengatakan ini? Simak baik-baik pernyataan para pakar ini agar Bapak tidak terus-menerus ngawur dan salah kaprah, Pak Saifuddin, yang ujung-ujungnya Anda menyesatkan umat. Salah kaprah Pak Saifuddin Ibrahim ini, pemirsa, dijelaskan oleh Max Eidemont. Max Eidemont dalam bukunya Jews, God and History di halaman 147. Max Eidemont dalam bukunya Jews, God and History di halaman 147. The account of history of Christianity in Pauline Epistle and the Gospels, especially the later, related to the trial of Christ, become understandably now that we realize they were written not for the Jews but for the pagan. Pak Saifuddin, dengarkan baik-baik ini. Cerita tentang sejarah Kristen dalam surat-surat Paulus dan Injil-Injil yang Bapak baca kian kemari, kesana kemari, terutama tentang penyaliban Yesus, menjadi jelas. Dan kita sadari sekarang bahwa surat-surat Paulus dan Injil-Injil dalam Alkitab yang Bapak pegang itu bukan ditulis untuk umat Yahudi yang bertauhid, Pak Saifuddin, tetapi untuk para penyembah berhala. Sekali lagi, Injil yang ada di tangan Bapak itu ditulis untuk para penyembah berhala di kerajaan Romawi. Selanjutnya, Pak Saifuddin, A.N. Wilson dalam bukunya Jesus Alive menjelaskan bagaimana Injil-Injil dalam Alkitab itu ditulis untuk para penyembah berhala yang tidak tahu menahu tentang Yesus. Perhatikan pernyataannya di halaman 120. The gospel in their present form in Greek are far removed from the original family of Jesus. They are written in Greek for Gentiles audience. Written in Greek for Gentiles audience. Even if in origin they contain traditions which are extremely old, they have been edited, altered to fit the teaching requirement for a Gentile church who would have known nothing of Jesus' immediate circumstances. Pak Saifuddin,
Injil-Injil yang ada seperti yang di tangan Bapak itu sekarang ini sangat jauh keluar dari lingkungan Yesus. Bapak menghayal di awang-awang. Injil-Injil itu, tahu nggak, ditulis dalam bahasa Yunani untuk para penyembah berhala. Itu Injil penyembah berhala. Walaupun masih dalam bentuk aslinya, Injil ini mengandung ajaran yang sudah sangat tua, jauh sebelum Nabi Isa, jauh sebelum Yesus, yang kemudian diedit, dirubah-rubah untuk disesuaikan dengan ajaran peribadatan para penyembah berhala, yang sama sekali tidak memahami keadaan Yesus yang sesungguhnya. Pak Saifuddin, Anda benar-benar tidak tahu malu mempropagandakan Injil penyembah berhala untuk para penyembah berhala di kerajaan Romawi, untuk mengkafirkan bangsa Indonesia. Naudzubillah min dzalik. Utamanya umat Islam di Indonesia yang sudah bertauhid. Sungguh keterlaluan, Pak Saifuddin. Pak Saifuddin, ajaran yang merajalela dalam Injil di kitab Perjanjian Baru yang ada di tangan Anda sekarang ini, Pak Saifuddin, bukan Injil yang diwahyukan Allah kepada Yesus. Aduh, ngawur Bapak ini. Tetapi Injil-Injil Paulus dan pendukung-pendukungnya, termasuk ajaran gereja atau ajaran Yesus yang dipelintir menjadi ajaran penyembah berhala. Nih, John Davidson dalam bukunya The Gospel of Jesus menyatakan, the difficulty is that the whole of Jesus' teaching did not find its way into the Gospel or the New Testament, while things which Jesus did not teach have been added. Wah, kesulitannya adalah bahwa seluruh ajaran, yakni Injil Allah yang diwahyukan kepada Yesus, tidak mendapat tempat dalam Injil dalam kitab Perjanjian Baru. Tidak ada tempatnya di Injil yang Bapak pegang itu, Pak Saifuddin. Tidak ada di situ. Aduh, kasihan. Sementara yang ada di situ yang tidak diajarkan Yesus, itu yang dimasukkan. Jadi Pak Saifuddin, kalau begini keadaannya, bagaimana mungkin orang percaya bahwa Anda guru besar Al-Quran, sementara baru saja satu ayat yang Anda baca, وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنْجِيلَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Hendaklah pengikut Injil mengikuti apa yang diturunkan Allah di dalam Injil, di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi tidak boleh orang Kristen masuk Islam. Dikutuk oleh Al-Quran sampai hari kiamat. Sudah salah tafsir. Naudzubillah min dzalik. Pak Saifuddin, saya yang tidak pernah duduk di bangku pendidikan Islam dengan mudah mendeteksi kekeliruan dan salah tafsir yang Anda lakukan. Anda menuduh para mu'alaf seperti Insan Mokoginta sebagai orang yang tidak mengenal Injil dan kebenaran. Kalau Insan Mokoginta itu kuat di dalam Bible, nggak mungkin dia masuk Islam. Tidak mungkin dia masuk Islam. Pasti dia akan tetap bertahan mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang tidak mengenal Injil? Pak Saifuddin, bukti-bukti yang ada memperlihatkan bahwa Anda sama sekali buta dan tidak mengerti dengan Injil yang diwahyukan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Anda pun tidak sadar bahwa apa yang Anda peluk erat-erat adalah Injil penyembah berhala untuk para penyembah berhala di Romawi. Tanpa sadar, Anda sudah menggolongkan diri Anda sebagai penyembah berhala, Pak Saifuddin, yang lari dari kebenaran tauhid yang diajarkan Yesus. Saddam sangat merekomendasikan Abi untuk kembali ke agama Islam. Sudah tidak ada jalan lain, karena cuma satu-satunya solusinya hanyalah Islam, Abi. Abi, kebenaran sudah terlalu terungkap. Kebenaran sudah begitu nyata. Segala sesuatunya sudah teruraikan. Segala sesuatunya tidak perlu dipertanyakan.
Karena kebenaran hanya pada Islam. Pak Saifuddin, sekian pemirsa, kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan pernyataan Saifuddin. Tidak ada nama di bawah kolong langit yang olehnya kita diselamatkan. Pemirsa, sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never lose hope, 'cause Allah is always by your side.